Karena tanahnya yang masih subur, udaranya bersih, dan air yang cukup berlimpah, membuat usaha budidaya sayuran di daerah pedesaan sangat menjanjikan. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kesunan Gokil. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di sawah ladang saya yang saya tanami beberapa sayuran ya, seperti kacang, sayur kangkung, mentimun, dan juga cabai. Saya tanami sawah ladang saya dengan beberapa macam sayuran karena saya melihat peluang usaha ini cukup menjanjikan di desa ya. Karena kebutuhan di pasar itu masih cukup tinggi kalau sayuran, dan hampir setiap hari itu hampir setiap orang itu memang memasak sayuran ya. Makanya saya mencoba untuk menanam beberapa sayuran ya, seperti kacang. Bisa kawan-kawan lihat nih. Sekarang udah mulai ini ukuran sudah cukup panjang ya, mungkin sudah waktunya dipanen ya. Nah seperti ini nih, ada sayuran kacang panjang. Ini saya tanam sekitar kurang lebih itu 40 hari, dan mungkin ini sudah waktunya panen ya. Ini kita lihat teman-teman. Nah, dan masih ada yang lainnya, yaitu sayur kangkung, sayur cabai, dan juga mentimun. Jadi bisa mungkin kita manfaatkan lahan yang ada untuk beberapa sayuran. Dan apalagi kalau di hari-hari besar ya, seperti tahun baru, hari raya, dan juga hari-hari besar lainnya ya, ini kalau kebutuhan sayuran itu sangat tinggi, jadi harganya itu cenderung naik kalau di hari-hari besar. Menurut saya usaha budidaya sayuran di pedesaan itu sangat menjanjikan ya, karena memasak itu hampir setiap hari ya, apalagi menjelang hari-hari besar seperti tahun baru, bulan puasa, atau hari raya, itu harga sayuran cenderung naik ya. Seperti sekarang ini, seperti kacang panjang itu sekarang mungkin di pasaran itu sekitar 10.000 kilogram lah ya. Lumayan kalau kita bisa menghasilkan sekali panen itu 50 kg lumayan, atau 1 kintal ya. Itu kalau satu kali petik. Kalau nyampe 4 kali petik lumayan juga untuk sayuran ini ya. Dan sayuran lain seperti cabai itu sekarang sedang lagi naik-naiknya mungkin ya, apalagi kalau di hari-hari besar seperti sekarang. Harga cabai bisa berkisar sampai sekilonya 50.000 hingga 70.000. Itulah keuntungan dari usaha sayuran di pedesaan ya. Hasil dari pertanian itu sendiri bisa kita pasarkan ke pengepul, atau kita jual ke pasar sendiri ya. Bisa kita jual dengan cara keliling ya, atau kita titipkan ke pengepul. Nah ini tanaman kacang yang saya tanam, umurnya kurang lebih sudah 45 hari, jadi mungkin sudah bisa dipanen ya. Kita ambil yang ukurannya sudah besar, yang sudah layak untuk kita panen. Nah ini umur 45 hari ya kawan-kawan ya. Alhamdulillah kita panen. Nah ini hasilnya nih. Nanti kita pilih yang sudah layak untuk kita panen ya. Kalaupun lahan yang kita miliki itu sempit, seperti tanah ini mungkin hanya seluas 40 ubin, kita bisa dengan cara tumpang sari ya, bisa campur-campur tanaman, kacang, bisa timun, kangkung, tinggal kita
sesuaikan aja yang mau kita tanam itu apa. Yang terpenting dari ide usaha budidaya sayuran ini, kita harus memiliki manajemen yang tepat. Ya, mulai dari pengolahannya, perawatan, pemupukan, pemberantasan hama, dan juga pemasarannya ya. Mungkin salah satu kendala utama dalam budidaya sayuran adalah cuaca ya, ataupun kondisi curah hujan mungkin jadi kendala ya, menjadi kendala dalam budidaya sayuran, karena apabila curah hujan yang tinggi itu biasanya untuk tanam sayuran itu agak sulit. Atau mungkin kalau di musim kering itu biasanya juga pengairannya agak susah. Namun kalau di pedesaan, selain tanahnya yang masih subur, airnya bersih, sehingga budidaya sayuran di pedesaan itu sangat cocok. Dan biasanya di kota-kota besar itu harganya lebih tinggi ya, kalau di pasaran ya, lebih tinggi dari yang di pedesaan. Nah, ini kangkungnya sudah bisa kita panen kurang lebih 35 hari. Ini adalah kangkung darat ya kawan-kawan ya. Tanaman kangkung ini kita tanam di antara tanaman kacang panjang ya. Mungkin kita manfaatkan bagian lahan yang kosong dengan tanaman-tanaman agar kita bisa memanfaatkan lahan dengan maksimal. Nah, ini tanaman timunnya sudah mulai berbuah, bisa kita lihat. Dan di antara tanaman timun, di sini kita tanamin tanaman cabai. Ini cabainya juga sudah mulai berbuah. Kurang lebih usia tanamnya 50 hari setelah semai. Jadi bisa dipastikan kalau mentimun akan panen lebih dahulu daripada cabai, karena masa panen cabai lebih lama daripada mentimun. Jadi setelah usai masa panen timun, mudah-mudahan kita bisa panen cabai. Nah, ini kawan-kawan, ini hasil panen pertama kita ya. Ini kan panen perdana hasil tanam kacang kita. Umur kurang lebih itu selama 45 hari. Ini hasilnya seperti ini. Ini panen pertama, mudah-mudahan yang keduanya nanti bisa lebih banyak dari ini. Ini mungkin ada 20 kilo ada. Oke, sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya ya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan agar bermanfaat untuk banyak orang. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.